Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran fisika. Belajar dari pengalaman yang sudah berlalu, ya, gimana kalau saya sakit, jadi tidak bisa bertemu kalian. Maka untuk berikutnya saya buat video ini, saya masukkan ke YouTube agar kalian bisa melihatnya kapan saja apa yang saya terangkan. Jadi nanti kalian lihat di YouTube dan bukti hadirnya kalian chatting bahwa kalian hadir. Anak sekalian, materi kita hari ini tentang induksi elektromagnetik masih ya. Kan lalu baru kita ajarkan bagaimana terjadinya GGL induksi yang kita sudah mencatat kesimpulannya bahwa GGL induksi terjadi karena ada perubahan flux magnetik ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang aplikasi dari induksi elektromagnetik ya. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang generator ya. Tentang generator. Generator biasa kita sebut dengan dinamo ya, dinamo. Ada dinamo AC, ada dinamo DC ya. Kalau dinamo DC ini biasa di sepeda dulu, waktu zaman dulu itu orang pengen menerangi perjalanan malam dengan menggunakan sepeda, menggunakan dinamo ya, yang diputar dengan berputarnya roda ban ya, lalu dihubungkan dengan lampu, maka akan nyala. Lampunya terang jika putarannya terang. Kalau perubahannya cepat, perubahan fluknya cepat ya menghasilkan listrik yang besar, menghasilkan nyala lampu yang besar, kira-kira begitu. Nah, anak sekalian, kalau kamu lihat di layar bahwa skemanya itu seperti itu, cukup sederhana. Ada magnet, ada kumparan yang diputar ya, pada rotor ya. Kemudian listrik yang dihasilkan dihubungkan pada dua cincin. Nah, itu skemanya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana menghasilkan GGL induksi pada generator listrik ya. Nah, saya akan terangkan bagaimana cara untuk mendapatkan GGL induksi pada generator listrik. Ya, skemanya tadi digambarkan sebelumnya di layar ya, bahwa ada seperti ini. Ini misalkan ada utara, ini selatan, lalu ada kumparan ya, yang diputar kumparannya ini seperti ini. Nah, gitu diputar, maka putaranlah yang menyebabkan perubahan flux magnetik pada kumparan. Ya, jadi kalau kamu lihat ketika diputar, maka sudut antara yang terjadi antara medan dengan kumparan itu berubah-ubah. Ya, sehingga ini yang menghasilkan terjadinya perubahan flux sekaligus terjadi perubahan GGL induksi. Secara matematik sudah kita terangkan bahwa nilai E itu kan, atau nilai GGL induksi itu adalah min N delta flux per dt ya, atau dalam bentuk diferensial min N d flux per dt. Sementara kita tahu bahwa nilai flux itu ya adalah B kali A
cos theta. Ini kan. Jadi kalau kita masukkan, nilainya itu adalah min N D B kali A cos. Nah, tetanya kita ganti omega kali T. Karena sudut putaran itu adalah hasil kali dari frekuensi sudut dikali waktu. Atau kecepatan sudut kali waktu. Jadi omega kali T per dt. Nah, kita akan mendapatkan hasil min N B kali A kali omega sinus omega T. Nah, ini ya, inilah besarnya PGL yang dihasilkan pada generator. N kali B kali A omega sinus omega kali T. N-nya adalah banyak lilitan, B-nya adalah kuat medan, A-nya luas daerah yang dilalui oleh medan, ya. Omega-nya itu adalah kecepatan sudut, T-nya adalah waktu. Jadi inilah hasil besarnya PGL induksi yang dihasilkan pada generator. Kemudian anak sekalian bahwa dalam perkembangannya kan luar biasa bagaimana cara mengubah energi mekanik menjadi energi listrik kan pada generator listrik. Maka manfaatnya adalah menggunakan tenaga alam. Ya, untuk menggerakkan rotor itu bisa tenaga angin, bisa tenaga air terjun, ya. Atau yang sekarang ini di Prokarta, ya, di waduk Jatiluhur itu adalah menampung air pada waduk. Waduknya kemudian mengalirkan air ke kali untuk mengairi sawah dan seterusnya sambil menggerakkan rotor, ya, menggunakan turbin. Ya, sehingga menghasilkan gegel induksi pada turbin dengan nilai tadi kan N kali B kali A kali omega kali sin omega T. Dari perumusan tadi kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa besarnya PGL berubah-ubah tergantung sudut dan nilainya bisa negatif, bisa positif. Oleh karena itu, generator listrik itu bisa menghasilkan arus listrik, arus bolak-balik. Bisa berharga positif, bisa berharga negatif. Maka dengan arus bolak-balik, ya seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana penerapannya dalam generator. Oke, aplikasi yang kedua kita akan bahas tentang trafo, transformator, biasa disingkatnya trafo. Ini trafo sangat akrab dengan kita ya. Orang biasa menyebut biasanya dengan dapur listrik ya. Kalau kamu lihat dari gambar ini kan, dapur listrik ya. Sebenarnya ini trafo dalam ukuran besar. Bahkan ada yang lebih besar lagi. Ini segini, ini kecil. Kalau kamu ke mana? Ke daerah Silitan itu kumpulan trafo. Di trafo itu adalah alat yang untuk difungsikan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Ya. Gitu. Menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Jadi ini sangat berguna. Bisa kita bayangkan bagaimana jauhnya antara sumber tegangan turbin di waduk Jatiluhur dengan di Jakarta ini kan. Kalau tanda nggak ada trafo, ya nggak nyampe. Ya. Maka perlu menaikkan tegangan lalu disalurkan kepada rumah-rumah. Ya. Kemudian hasil tegangan yang dihasilkan oleh turbin sangat besar. Kalau dihubungkan dengan rumah langsung ya nggak bisa, karena rumah membutuhkannya hanya 220 volt. Maka diperlukan trafo yang
menurunkan tegangan. Ya. Jadi trafo itu punya dua trafo step up, ada trafo step down. Step up untuk menaikkan tegangan, step down untuk menurunkan tegangan listrik. Keduanya berbeda hanya dari kita lihat ya skemanya. Jadi hanya beda dari lilitan. Karena trafo itu dasarnya adalah alat yang memiliki dua lilitan, lilitan primer dan lilitan sekunder. Lilitan primer itu adalah lilitan yang dihubungkan dengan sumber listrik, sementara sekunder adalah tegangan yang dihasilkannya, ya, begitu. Nah, kalau kamu lihat di gambar ini adalah trafo jenis step up, di mana jumlah lilitan sekundernya lebih banyak daripada jumlah lilitan primernya, ya, gitu. Ini contohnya seperti ini. Kalau dibalik, primernya lebih banyak lilitannya daripada sekunder, maka itu adalah trafo step down, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghasilkan tegangan GGL pada sekunder. Nah, untuk menjawabnya, sekarang saya tanya, kalau lilitan primer itu dihubungkan dengan sumber listrik DC, aki atau baterai, gitu, bisa nggak di sekunder ada tegangan? Nah, itu jawabannya tidak. Jadi lilitan primer itu harus dihubungkan dengan arus listrik AC, harus bolak-balik. Kalau nggak bisa ya kalau digunakan dengan DC, maka arusnya tetap, ya, listriknya tetap tidak berubah. Ya. Jadi untuk menjawabnya bisa kamu ingat pelajaran yang sudah, ya, ada pelajaran tentang percobaan Ørsted, ya kan? Kita tahu bahwa percobaan Ørsted itu kesimpulannya adalah bahwa kawat yang dialiri arus listrik menghasilkan medan magnet, gitu kan ya. Nah, sekarang kalau misalkan lilitan primer dihubungkan dengan AC, listrik AC, maka di sekitar sini terdapat medan magnet yang berubah-ubah. Ya, karena arusnya berubah-ubah. Itulah yang menyebabkan kemudian flux magnetik pada lilitan sekunder terjadi tegangan. Terjadi tegangan listrik imbas induksi. Ya. Begitu ya, prosesnya. Jadi saya ulangi lagi, karena primer dihubungkan dengan arus listrik arus bolak-balik yang nilainya berubah-ubah, mengakibatkan medan magnetik di sekitar lilitan primer juga berubah-ubah. Akibatnya flux magnetik pada lilitan sekunder berubah-ubah. Dan ini yang menghasilkan adanya GGL induksi. Nah, itulah cara kerja trafo, anak sekalian ya. Nah, jadi nanti akan berlaku perumusan PS per PP sama dengan NS per NP. Ya. Ini perumusannya. Jadi tegangan sekunder berbanding dengan tegangan primer sama dengan lilitan sekunder per lilitan primer. Ya. Lalu kemudian anakku sekalian, ini tidak ada saya sebutkan ya, trafo step up itu ada namanya efisiensi trafo. Efisiensi trafo itu adalah hasil bagi antara daya output per daya input kali 100%. Nah, kalau daya outputnya itu sama dengan daya input, itu artinya trafo ideal. Ya, karena nanti kalau sama hasilnya 100% efisiensinya. Dalam kenyataannya nggak ada. Ya, nggak ada trafo yang efisiensinya 100%, artinya daya
output sama dengan daya input. Karena dalam kenyataannya kalau kamu menggunakan trafo kecil itu, ya lama-lama panas, ya berarti ada energi yang keluar, ya begitu, yang berubah menjadi energi panas, sehingga tidak mungkin daya sekunder atau daya output itu sama dengan daya input. Maka adanya efisiensi trafo dalam melihat mana trafo yang bagus, mana yang tidak. Kalau yang daya outputnya mendekati daya inputnya, itu berarti trafo yang bagus. Kalau daya sekundernya jauh daripada daya primernya, itu berarti jelek karena efisiensinya kecil. Ya. Nah, kemudian dalam pengembangannya, kita efisiensi itu bisa dilihat juga rumusnya. Kalau daya itu kan tegangan kali arus, ya. Jadi kalau efisiensi itu adalah PS per PP, berarti bisa dirubah menjadi, ya, PS kali IS. Kalau PP-nya ya PP kali IP kali 100%. Jadi bisa juga di rumusnya seperti itu, PS kali IS dibagi PP kali IP kali 100%. Ya, seperti itu. Ya, itu mengenai trafo. Ya, ini kita lihat gambar skema berikutnya. Nah, ini ya trafo setup. Mau lihat gambarnya, ya. Jadi kalau lilitan sekundernya lebih banyak, step up. Kalau jumlah lilitan primernya lebih banyak, step down. Cirinya itu aja. Ya. Itu mengenai trafo. Nah, kemudian anakku sekalian, kita lanjutkan dengan yang ketiga, ya. Yang ketiga ini contoh soalnya sudah nanti dibahas berikutnya. Yang ketiga itu pada tape recorder, ya, atau mikrofon. Ini pemanfaatan dari induksi elektromagnetik, ya. Ini tape recorder di zamannya keren ini, ya. Sekarang sudah biasa aja. Kemudian mikrofon, ya, ini juga pemanfaatan. Nah, tugas kalian adalah ini saya anggap sebagai tugas praktikum. Kalian harus bisa menjelaskan tentang cara kerja dari rem magnetik. Jadi tolong nanti ini dikerjakan dan menjadi tugas praktikum, ya. Kalian menjelaskan bagaimana cara kerja dari rem magnet misalkan pada kereta api, ya, begitu. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang harus bisa bolak-balik, ya. Tadi di awal sudah kita terangkan bagaimana generator menghasilkan GGL induksi, ya. Nah, ini kalau kamu lihat dari persamaannya, ya, saya mesti mengingatkan lagi. Ya, jadi tadi kita mendapatkan E itu adalah min N kali B kali A omega sinus omega T. Nah, untuk mempersingkat, ya, jadi nanti bisa juga dibuat menjadi E min E max sinus omega T. Nah, gitu. Sehingga nanti E max itu adalah N kali B kali A N kali B kali omega. Nah, ini, ya. Jadi N kali B kali A omega itu adalah harga dari E maksimumnya. Sehingga nanti kenapa di sini langsung ditulis supaya lebih, ya, supaya lebih ringkas. Yang ini, ya. Jadi P
M sin omega T. Nah, PM itu nanti diuraikan ya. Kalau ditanya berapa PM-nya bisa diuraikan N kali B kali A kali omega. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kamu lihat di persamaannya ada fungsi sinus. Ya, ini yang nilainya itu bisa positif, bisa negatif. Ini yang kemudian orang menyebutnya arus listrik bolak-balik. Artinya bisa berharga positif, bisa berharga negatif, dan berubah-ubah nilainya. Ya. Nah, sehingga nanti kalau kamu lihat di grafiknya, ya, ini grafiknya, kalau ya, sebentar, saya sayangkan dulu grafiknya. Nah, ini grafiknya. Grafiknya seperti ini. Ya, mengikuti fungsi sinus. Ya, jadi nilai dari tegangan listrik itu berubah-ubah. Ya, nilainya berubah-ubah. Bisa maksimum di positif, bisa maksimum di negatif, bisa harganya 0. Ya, terus mengikuti waktu, ya, mengikuti putaran dari sumbernya, ya, dari generator atau turbinnya. Ya, seperti itu. Ya, sehingga nanti dikenal ada V maksimum, ada I maksimum. Ya. Mengenai perumusan, tetap berlaku hukum Ohm ya. Jadi kalau misalkan N E sama dengan N kali B kali A kali omega, ini E maksimum. Jadi kalau mencari I maksimum, ya tinggal sama E maksimum berarti dibagi hambatannya. Kalau hambatannya R ya R. Ya, seperti itu nilainya. Nah, nanti grafiknya karena sama-sama mengandung sinus, ya seperti ini. Grafik antara V dengan I itu grafiknya mengikuti pola sinus. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah lalu bagaimana kalau kita ingin melihat kondisi grafiknya pada apa alatnya? Nah, ada alat namanya osiloskop. Jadi grafik tadi itu bisa kita lihat pada osiloskop. Ya, osiloskop itu mampu merekam grafik yang terjadi pada listrik arus bolak-balik. Ya, sehingga nanti ketahuan ya di osiloskop itu berapa nilai maksimumnya, berapa nilai minimumnya gitu ya. Tapi kalau menggunakan ampermeter, maka kita tidak bisa mengukur berapa maksimum, berapa minimum. Ya. Jadi kalau kita menggunakan ampermeter itu yang terukur adalah tegangan efektif atau arus efektifnya, ya. Gitu. Kan kamu belum pernah kan lihat bagaimana kalau menggunakan ampermeter, kalau ikutin sinusnya ya maka nanti jarum bergerak ke maksimum, negatif, 0, nggak punya diem ya. Maka diperlukan harga yang efektif ya. Harga yang terukur pada tegangan pada alat ya. Ini kalau kita lihat hubungan antara P maksimum dengan I maksimum, kita lihat di rumus ini ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau mencari arus yang terukur pada ampermeter atau voltmeter, maka rumusnya adalah I efektif sama dengan IM per akar 2. Jadi nanti I maksimum itu adalah I yang terukur dari ampermeter AC dikali akar 2. Atau juga kalau mengukur menggunakan voltmeter AC, maka V maksimumnya adalah hasil yang diukur pada voltmeter AC itu dikali akar 2. Ya, seperti itu. Ini perumusannya. Ya, jadi kalau mau lihat aslinya
osiloskop. Tapi kalau menggunakan ampermeter yang terukur adalah arus efektif. Kalau menggunakan voltmeter AC yang terukur adalah tegangan efektifnya. Ya, seperti itu anakku sekalian. Nah, kalau yang rata-rata ya, karena kan nilainya fluktuatif ya, naik turun, maka kalau untuk menghitung rata-rata bisa menggunakan rumus di bawah ini. Ya, itu lihat di layar, I rata-rata adalah 2 kali arus maksimum dibagi V. Kalau mencari tegangan rata-rata, 2 kali tegangan maksimum dibagi V. Nah, ini kalian nanti kerjakan tugasnya ya. Biasa saya tunggu sampai jam 7 malam ya. Kemudian sebentar, ini kenjangan dulu. Oh ya, ini diagram Pasor di antara arus dengan tegangan itu sama ya. Kalau pada resistor ini alat ukurnya. Nah, ini yang saya katakan osiloskop ya, yang sebelah kanan ini adalah osiloskop. Jadi kalau yang sebelah kanan ini, yang paling kanan maksudnya, itu kita akan bisa mengukur secara langsung berapa tegangan maksimum, maksimum yang positif, maksimum yang negatifnya. Ya, nanti kita lebih bahas tentang osiloskop. Sementara yang sebelah kirinya ini ampermeter dan voltmeter. Oke, anak sekalian, pertemuan kita sampai sini aja. Sampai arus listrik bolak-balik. Nah, kemudian tadi ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas menerangkan tentang fungsi atau cara kerja dari magnet, rem magnet ya. Rem magnet. Yang kedua tadi ada soal ada ada PowerPoint yang sudah saya kirim kalian, yang ini adalah tugas yang keduanya adalah ini. Jadi kumpulkan hari ini jam 19 terakhir. Nah, kemudian anakku sekalian, terakhir ada beberapa WA masuk ke handphone saya, tapi karena saya belum tanggapi karena emang kondisi masih sakit, baru hari ini saya bisa bertemu dengan kalian. Hampir seminggu lebih saya sakit sehingga tidak bisa menjawab dengan baik apa yang menjadi pertanyaan anak-anak sekalian terkait dengan nilainya yang tidak ada di rapot tengah semester. Saya jawab di sini, itu terjadi ketika saya cek lembar jawabannya tidak bisa dibuka. Ya, itu kan satu paket, satu teman, satu file. Teman-teman yang lain dibuka bisa, teman-teman ini ada beberapa yang tidak bisa dibuka. Nah, karena bisa dibuka, terpaksa saya kasih nilai 0. Oleh karena itu, yang merasa nilainya belum ada, silakan dikirim ulang ya. Japri aja ke Bapak ya. Karena beberapa dari teman kalian itu tidak bisa dibuka lembar jawabannya ya. Itu aja mungkin anak sekalian, sampai bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Ya, saya tunggu hari ini tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.